warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Aldia Distia Ramadhani dengan NIM 25118120102 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Peminatan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan. Di sini, saya akan menceritakan pengalaman selama mengikuti kegiatan Kampus Merdeka, program Kampus Mengajar Angkatan 1, dengan penempatan SD Negeri 3 Selatri, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, yang dilaksanakan selama 3 bulan dari bulan Maret hingga bulan Juni tahun 2021. Yuk, langsung disimak. Kampus Mengajar merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Program ini merupakan kolaborasi antara Direktorat Sekolah Dasar dengan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Kemendikbud serta Pendidikan Kabupaten atau Kota. Program ini bertujuan memberikan solusi kepada sekolah dasar yang terdampak pandemi, sehingga tidak mampu mengadakan proses belajar mengajar dengan efektif. Program Kampus Mengajar terdiri dari mahasiswa berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk membantu sekolah dasar di seluruh daerah. SD Negeri 3 Selatri sebagai salah satu sekolah sasaran Kampus Mengajar bertempat di Jalan Raya Pager Pelah, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Sekolah ini terakreditasi C. Terletak di daerah pedesaan yang udaranya masih sangat sejuk karena berada di dekat pegunungan dan di antara perbukitan. SD Negeri 3 Selatri memiliki 3 ruang kelas dan 1 ruang guru. Setiap kelas diberi sekat pembatas agar bisa digunakan untuk 2 kelas. Fasilitas lain terdapat dapur, lapangan, gudang, dan 1 kamar mandi. Ruang kepala sekolah dan ruang guru berada dalam ruangan yang sama. Untuk jumlah murid secara keseluruhan yaitu 26 siswa dengan rincian kelas 1, 4, 5, dan 6 yang merupakan warga penduduk setempat yang bertempat tinggal tidak jauh dari sekolah. Selama pandemi, sekolah menerapkan sistem belajar dari rumah. Setiap seminggu sekali, orang tua datang ke sekolah untuk mengambil lembar tugas belajar siswa, kemudian dibawa pulang dan dikerjakan oleh siswa. Belum ada pembelajaran menggunakan metode tatap muka online seperti Zoom Meeting dan lain-lain, dikarenakan di daerah tersebut sulit sinyal serta fasilitas yang kurang memadai. Sehingga permasalahan yang ada dikhawatirkan hilangnya kesempatan dan semangat belajar bagi anak-anak karena harus melakukan sekolah secara jarak jauh. Sebelum pelaksanaan Kampus Mengajar, kami mengikuti pembekalan selama 1 minggu yang diadakan oleh panitia Kampus Mengajar dan melakukan perizinan ke Dinas Pendidikan Kabupaten dan Koordinator Wilayah Kecamatan. Tentunya program ini sangat disambut baik. Program-program dirancang mulai dari observasi sekolah, diskusi antar anggota Kampus Mengajar, dosen pembimbing lapangan, kepala sekolah, dan guru. Di minggu awal, kami membantu Bapak Ibu Guru melaksanakan kegiatan belajar dari rumah dengan membagikan soal kepada orang tua dan membantu menyelesaikan administrasi sekolah. Setelah beberapa minggu, dikeluarkan kebijakan pembelajaran tatap muka dari pemerintah, namun dengan beberapa persyaratan fasilitas sekolah seperti untuk cuci tangan dan pengukur suhu. Kemudian, jumlah siswa yang terbatas. Untuk SD Negeri 3 Selatri memenuhi persyaratannya, sehingga diperbolehkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Setiap hari,
kami membantu proses belajar mengajar di kelas, menjelaskan materi sesuai dengan kurikulum, dan mengajari siswa untuk beradaptasi dengan teknologi seperti menggunakan laptop. Tentunya, di sini kami dapat mengembangkan skill untuk berbicara, berlatih menganalisis permasalahan, merencanakan kegiatan, mengelola kegiatan dengan memperhatikan sumber daya yang ada, menemukan solusi, dan melaksanakannya serta melakukan evaluasi di setiap kegiatan. Kegiatan lain yang dilaksanakan tentunya mendukung kemajuan dan perkembangan sekolah. Untuk kegiatan perbaikan gedung sekolah, kami melakukan pengecatan tembok belakang sekolah, membuat papan tulisan sekolah, membuat rak buku, dan menghias kelas. Beberapa kegiatan lain yang dilaksanakan adalah pengenalan sekolah siaga bencana. Dilatar belakangi dengan letak sekolah di area perbukitan yang berpotensi longsor. Maka dilakukan upaya mengedukasi siswa mengenai upaya penyelamatan diri dan membentuk siswa yang mandiri serta tanggap bencana, mengetahui pengurangan resiko yang bisa dilakukan. Selain itu, dipasang beberapa tanda peringatan, jalur evakuasi, dan titik kumpul di sekolah serta poster terkait bencana longsor. Kegiatan lain yang dilakukan yaitu pembuatan tanaman apotik hidup dengan tujuan untuk edukasi mengenai pemanfaatan tanaman sebagai upaya meningkatkan pendidikan karakter pada siswa seperti kepedulian dan pelestarian terhadap lingkungan. Melatih siswa bertanggung jawab dalam merawat tanaman dan menjaga tanaman dengan sungguh-sungguh. Penanaman tanaman apotik hidup memanfaatkan sebagian lahan di sekolah yang masih kosong dan dilatar belakangi oleh sebagian besar penduduk adalah petani. Sehingga siswa diminta membawa bibit tanaman dari rumah masing-masing. Mahasiswa memberikan kontribusi tidak hanya untuk peningkatan literasi dan numerasi, namun turut mengajak siswa dalam menjaga kesehatan tubuh selama masa pandemi COVID-19 dengan melakukan aktivitas fisik seperti senam pagi bersama dan outbound permainan sederhana, tentunya dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Seperti anjuran pemerintah pada program Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, salah satunya adalah melakukan aktivitas fisik. Dari pihak sekolah sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan tersebut karena banyak manfaat yang didapatkan. Selain tubuh sehat, siswa dapat meningkatkan motivasi semangat belajar, kekompakan, dan kerjasama. Berkaitan dengan masa pandemi seperti sekarang ini, mahasiswa memberikan edukasi pencegahan virus COVID-19 melalui media poster yang dibuat semenarik mungkin supaya siswa tertarik dengan isi poster. Poster tersebut berisi pencegahan COVID, langkah-langkah mencuci tangan, dan penanganan COVID-19. Diharapkan siswa dapat paham dan menerapkan protokol kesehatan. Itulah beberapa kegiatan yang dilakukan. Masih banyak kegiatan lain yang juga dilaksanakan di SD Negeri 3 Selatri, seperti kegiatan Jumat Bersih, bimbingan persiapan lomba antar sekolah dasar, pembuatan mading kelas, dan lainnya. Halo, namanya siapa? Alisa. Kelas berapa? 4. Kelas 4. Selama kakak-kakak kampus mengajar di sini, Holisa ngerasanya gimana? Senang. Terus selain senang apa lagi? Ya. Semoga kakak-kakak gimana? Semoga kakak sehat kalau datang di sini. Terus semoga kakak-kakak bahagia. Amin. Perkenalkan, saya Edi, Kepala Sekolah di SD Negeri 3 Selatri. Dalam kesempatan kali ini, saya mengucapkan terima kasih kepada para mahasiswa yang sudah melaksanakan tugas dari Kemendikbud dalam program Kampus Mengajar. Kehadiran mereka
para mahasiswa ini sangat membantu SD Negeri 3 Selatri dalam hal pengelolaan sekolah. Di saya sebagai kepala sekolah sangat terbantu dengan adanya kebersihan lingkungan yang ada di lingkungan SD Negeri 3 Selatri, kemudian pembuatan papan nama di SD ini, kemudian kegiatan-kegiatan anak-anak bisa mengikuti lomba yang diadakan di tingkat kecamatan. Ini bisa dilaksanakan atas bantuan dari para mahasiswa program Kampus Mengajar, dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan dari para mahasiswa yang tidak dapat saya ungkapkan dalam waktu ini. Banyak sekali kalau diungkapkan. Kemudian saya mengucapkan terima kasih sekali. Mudah-mudahan apa yang menjadi tugas dari pemerintah ataupun Kemendikbud dalam dunia pendidikan, khususnya dalam Kampus Mengajar ini, bisa untuk ditingkatkan lagi ke depannya dan bisa membantu sekolah-sekolah yang berada di luar ataupun daerah-daerah yang terpencil. Ini sangat terbantu, dan berdoa mudah-mudahan nanti para mahasiswa ini bisa mendapatkan apa yang dicita-citakan, kemudian program dari pendidikan ini bisa terwujud dengan mencerdaskan anak-anak bangsa ini supaya menjadi anak-anak yang cerdas, iman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,